Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu ala rasulillah. Insyaallah hari ini kita akan belajar ekonomi pada materi bab 8, yakni badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Insyaallah dalam pembahasan materi ini kita akan belajar atau mempelajarinya dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas mengenai BUMN dan BUMD, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas BUMS. Adapun tujuan pembelajaran ya bisa dilihat di layarnya, silahkan dibaca nanti. Baik, kita akan masuk di pembahasan pertama, yakni pengertian BUMN dan BUMD. Badan usaha milik negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Sebagian besar atau seluruhnya itu adalah milik negara modalnya. Kemudian badan usaha milik daerah yang biasa disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah. Jadi yang membedakan adalah dari segi pemodalannya. Kalau BUMN seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara. Sementara BUMD adalah modalnya berasal atau sebagian modalnya merupakan atau berasal dari kekayaan daerah. Ya, daerah itu bisa tingkat 1 maupun tingkat 2 provinsi atau kabupaten. Ya, kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti ditanyakan. Baik, kita lanjut di pembahasan berikutnya, peranan BUMN dan BUMD dalam perekonomian. Yang pertama adalah peranan BUMN. Peranan BUMN yang pertama dalam perekonomian yakni sebagai penghasil barang dan atau jasa demi memenuhi hajat hidup orang banyak. Ya, jadi BUMN ini dia akan menghasilkan barang dan jasa yang tujuannya adalah untuk memenuhi hidup orang banyak. Artinya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, makanya biasa fasilitas-fasilitas umum itu dibiayai oleh BUMN. Yang kedua adalah sebagai pelopor dalam sektor usaha yang belum diminati swasta. Ya, jadi ketika di dalam suatu negara terdapat sektor-sektor usaha yang belum dikelola baik swasta maupun BUMN yang lain, maka BUMN ini bertujuan sebagai pelopor. Dia mempelopori adanya munculnya usaha-usaha baru tersebut yang artinya belum ada swasta yang memilikinya. Makanya dikatakan sebagai pelopor karena BUMN ini akan menjadi perusahaan pertamanya di bidang tersebut. Yang ketiga pelaksana pelayanan publik. Ya, jadi BUMN ini sebagai peran yang ketiganya adalah dia sebagai pelaksana dari pelayanan publik. Jadi semua pelayanan publik yaitu sebagian besarnya dikelola atau diadakan oleh BUMN ini. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Ya, artinya di sini dengan adanya BUMN, ketika dia misalnya membuka kesempatan kerja atau lowongan kerja, maka BUMN tersebut dapat berfungsi atau berperan sebagai pembuka lapangan kerja ketika dia merekrut karyawan di BUMN. Selanjutnya, BUMN ini berperan sebagai penghasil devisa negara. Ya, ketika BUMN berproduksi kemudian di ekspor ke luar negeri, maka itu bisa menghasilkan devisa bagi negara. Selanjutnya yang keenam adalah membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Ya, jadi BUMN ini itu bisa berperan sebagai
pembantu atau membantu usaha-usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Biasanya akan diberikan bantuan modal atau pinjaman lunak. Ya, biasa kita mendengar istilah anak perusahaan, yaitu bagian daripada peranan BUMN dalam membantu pengembangan usaha kecil. Begitu pula koperasi. Kemudian peranan yang ketujuh adalah mendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan kerja. Artinya bahwa dengan adanya BUMN ini itu bisa mendorong masyarakat untuk aktif dalam berbagai usaha. Ya, karena adanya bantuan dari BUMN ini bagi usaha-usaha kecil, yaitu bisa menjadi dorongan atau motivasi bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas di dunia usaha. Selanjutnya, peranan BUMD. Yang pertama, peranan BUMD dalam perekonomian yaitu melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Ya, jadi adanya pembangunan di setiap daerah, ya itu bisa saja termasuk ya bagian daripada BUMD sebagai penyelenggaranya atau pendukung dari pembangunan nasional. Jadi makanya dikatakan bahwa BUMD itu salah satu perannya adalah dia sebagai pelaksana pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Jadi kalau pembangunan daerah itu menggunakan biaya dari daerah sendiri, maka itu artinya pembangunan daerah. Jadi kemudian kalau pembangunan nasional tapi misalnya dibangun di suatu daerah tertentu, maka tentu BUMD ini juga akan aktif dalam baik berupa pengawasan dari pelaksanaan kegiatan itu. Makanya dikatakan bahwa salah satu perannya itu ya melaksanakan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, peranan BUMD adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Ya, jadi BUMD ini salah satu pendapatan asli daerahnya, misalnya pengelolaan PDAM, perusahaan daerah air minum, maka BUMD itu tersebut merupakan pendapatan asli daerahnya dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Ya, jadi BUMD ini ikut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Kemudian yang ketiga, BUMD berperan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Ya, jadi ketika ada masyarakat yang ingin berusaha, ya itu bisa dibantu melalui BUMD. Atau kesempatan kerja juga diberikan bagi BUMD kepada masyarakat setempat. Oke, selanjutnya bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN dan BUMD. Yang pertama, BUMN. Bentuk usaha BUMN yang pertama adalah Badan Usaha Perseroan atau biasa disingkat dengan Persero. Ya, Persero ini merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau minimal 51% ya. Jadi ini minimal 51%. Merupakan milik negara yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Contohnya PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT KAI, PT Bank BNI Tbk, PT Jam Sostek, dan PT Garuda Indonesia. Yaitu contoh dari Persero, BUMN Persero. Yang kedua, perusahaan umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Ya, jadi ini yang perbedaan intinya antara BUMN yang berbentuk Persero dengan Perum adalah kalau Persero modalnya itu dibagi ke dalam saham-saham yang bisa saja seluruh modalnya sahamnya atau minimal 51%, jadi paling sedikitnya 51% saham itu dimiliki oleh negara. Sementara kalau Perum atau perusahaan umum itu kepemilikan modalnya tidak dibagi atas saham-saham. Ya, tidak dibagi atas saham-saham dan seluruh modalnya dimiliki oleh negara.
Ya, jadi itu yang menjadi perbedaan utamanya. Kalau Persero ya modalnya dari kepemilikan modalnya ya, sudah dijelaskan tadi. Contohnya dari Perum ini seperti dulu ya, biasa Perum Damri, Perum Bulog ya, kalau Damri ya angkutan umum ya, kalau Bulog biasa beras. Kemudian Perum Pegadaian dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Peruri, yaitu pembahasan mengenai bentuk dan jenis dari perusahaan BUMN. Sekarang kita masuk di bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMD. Ya, jadi secara jelas tidak ditulis ya, dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk BUMD. Tapi ya biasanya bisa dibedakan BUMD, bentuk-bentuk BUMD apa yang umumnya ada, yaitu industri, kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa. Contohnya Bank Pembangunan Daerah, biasa kita mendengarnya BPD ya. Itu merupakan BUMD, bentuk BUMD yang ada di daerah. Yang kedua, perusahaan daerah angkutan kota atau bus kota. Yang ketiga, perusahaan daerah air minum atau PDAM. Kemudian perusahaan daerah rumah potong hewan atau PDRPH ya, termasuk Transjakarta, yaitu merupakan bagian daripada BUMD atau contoh BUMD. Selanjutnya mengenai kebaikan dan kelemahan dari BUMN dan BUMD. Yang pertama, BUMN. Kebaikan BUMN yang pertama, BUMN itu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ya. Jadi memang BUMN ini dia berada pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup banyak ya, namanya milik negara, itu lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua, menyediakan barang atau jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kebutuhan masyarakat secara umum ya, baik berupa jasa, barang maupun jasa, itu disediakan oleh BUMN ya, demi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membantu usaha kecil ya. Jadi salah satu kebaikan dari BUMN ini adalah membantu usaha-usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, baik misalnya berupa pemberian modal, pinjaman modal, atau membantu dalam membangun usaha, yaitu biasa diberikan oleh BUMN. Ya, namun di sisi lain ternyata BUMN ini juga ada kelemahan-kelemahannya. Di antaranya adalah BUMN itu cenderung lambat dalam mengambil keputusan. Hal ini disebabkan karena pemilik modalnya adalah pemerintah. Ya, jadi biasanya kalau pemerintah dia terikat dengan aturan-aturan, banyak aturan, termasuk misalnya pencairan dananya belum, anggarannya belum cair, sehingga cenderung lambat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah keberlangsungan hidup badan ini tergantung dengan niat para penentu kebijakan. Ya, maksudnya adalah BUMN itu apakah nanti dia maju atau tidak, keberlangsungannya itu apakah berkembang atau tidak, itu tergantung daripada niat para penentu kebijakan. Artinya ya, karena dianggap ini adalah perusahaan negara, walaupun tidak terlalu maksimal misalnya bekerja, akan tetap mendapatkan gaji dan sebagainya, maka itu biasa menjadi salah satu penghambat ya, apalagi kalau niat para penentu kebijakan itu tidak baik ya. Nah, kelemahan selanjutnya adalah rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Biasa kita dengar di BUMN itu rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, selanjutnya kebaikan dan kelemahan BUMD.
Yang pertama, kebaikan dari BUMD berusaha menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan pemerintah daerah ya. Hampir sama tadi dengan BUMN, cuma ini lebih fokus kepada kebutuhan barang dan jasa kebutuhan pemerintahan daerah. Yang kedua, sebagai sumber pendapatan asli daerah ya. Jadi BUMD ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja ya. Jadi BUMD termasuk penyedia lapangan kerja karena itu akan banyak merekrut karyawan-karyawan. Jadi itu merupakan salah satu lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, memberikan keamanan kerja bagi pegawainya ya. Jadi ada jaminan kerja bagi kenyamanan kerja bagi pegawai di BUMD. Itu salah satu kebaikannya. Kemudian kelemahannya yang pertama adalah hampir sama tadi dengan BUMN, itu kurang cepat mengambil keputusan karena pengelolaannya menyangkut birokrasi. Jadi banyak aturan-aturan birokrasi administrasi yang harus dipenuhi sehingga akan menghambat pengambilan keputusan dalam BUMD. Yang kedua, sering kekurangan modalnya. Ini bisa menghambat perkembangan di BUMD karena terkadang kekurangan modal, apakah dari anggarannya memang tidak mencukupi ataukah misalnya anggaran yang sudah dibuat itu belum dicairkan, maka itu menjadi salah satu kendalanya. Ya, hampir sama juga kelemahan yang ketiga dengan kelemahan BUMN tadi, bahwa maju mundurnya BUMD itu tergantung pada kepala daerahnya masing-masing ya. Kalau kepala daerahnya bagus ya, maka BUMD ini bisa berkembang dengan baik, tapi kalau kepala daerahnya yang kurang bagus, maka perkembangan BUMD ini juga bisa mengalami gangguan ya. Ya, terima kasih. Itu tadi materi mengenai BUMN dan BUMD. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.